Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah bersama siapa ini Pak? Bersama Abu Bakar. Kemudian yang menggantikan posisi Rasulullah tidur di pembaringan Rasulullah ingat siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, ini siapa yang akan turun Pak? Alan. Berarti nomor satu aja. Satu aja. Yang lain udahlah, satu aja lah. Berarti ini. Habis itu, nah tadi masih ingat Pak yang menggantikan Rasulullah di pembaringan? Habis itu yang bersamai Rasulullah pergi ke hijrah? Kemudian mereka sewaktu berangkat ke Madinah itu, hijrah itu kan malam. Masih ingat Pak, Rasulullah tinggal di mana dulu? Di gua. Nah, jujur ada yang ingat Gua Sur. Kalau Gua Hira masih ingat Pak? Apa itu guanya? Gua keten apa itu? Tempat Rasulullah. Ada Rasulullah itu bertapa itu untuk orang animisme. Kalau bahasa Arab kita, kalau sudah mulai Islam, Rasulullah berhalwah. Nah, habis itu sekarang Rasulullah ada di Madinah, ya kan? Nah, sekarang Rasulullah ada di Madinah. Kalian lihat dulu ada orang nih, adalah Rasulullah ada di kota Madinah. Nah, ini sejarah dakwah Rasulullah. Hari ini kita belajar tentang sejarah dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, ini peta kota Madinah pada saat Rasulullah masih hidup bahari. Nah, jadi ini petanya dulu. Nabi SAW hijrah ke Madinah disebabkan oleh kekejaman kafir Quraisy dan peristiwa Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah 1 dan 2. Ya Pak, Bai'atul Aqabah 1 Rasulullah orang-orang Aus dan Khazraj ke Makkah untuk apa? Untuk berhaji, ya Pak. Lalu melakukan perjanjian, mereka masuk Islam, kemudian balik lagi, kemudian ada lagi ke tahun berikutnya kembali lagi ke Makkah untuk naik haji, lalu bebannya kurangnya. Nah, habis itu menolak Bai'atul Aqabah kedua untuk menyuruh Rasulullah pindah ke Madinah, ya Pak. Nah, masih ingat kedua nih? Bai'atul Aqabah 1, Bai'atul Aqabah 2. Ingat apa enggak? Nah, kemudian Rasulullah ini pada saat hijrah ini beliau yang pertama dulu Rasulullah ini nih Rasulullah yang pertama dulu lah. Ingat Pak, kalau Rasulullah itu berdakwah di Makkah secara yang pertama sembunyi-sembunyi atau tertutup. Yang kedua berdakwah secara terbuka atau terang-terangan. Kalau di Madinah, karena orang Madinah tadi yang Bai'atul Aqabah 1 dan Bai'atul Aqabah 2 menyuruh Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, lalu Rasulullah sudah pasti berdakwah secara terbuka. Nah, ini pola dakwah Rasulullah. Yang pertama secara terang-terangan atau terbuka. Kemudian yang kedua, penduduk Madinah menerima dengan tangan terbuka. Itu adalah orang-orang Aus dan Khazraj. Tapi kalau bukan Bani Kainuka, ya kan? Orang Yahudi ada berapa macam malam? Ada Bani Nadir, ada Bani Kainuka, ada Bani Zatafan, ada Bani. Nah, ada ingat lagi lah. Bani apa ya Pak? Najran. Nah, kemudian yang ketiga Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini didirikan oleh Rasulullah sebagai masjid yang kedua.
Yang pertama Masjid Kuba. Yang Rasulullah waktu hendak pulang ke Madinah, pada sampai Madinah lagi berganti Kuba dulu. Habis itu membangun Masjid Kuba. Itu yang pertama didirikan. Hajar yang kedua mendirikan Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi didirikan. Kemudian yang kedua mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin itu yang mana? Muhajirin kaum yang mana? Hijrah. Berarti orang yang hijrah berasal dari Makkah lalu ke Madinah. Nah, itu adalah muhajir. Kemudian kalau Ansar itu adalah golongan orang yang memang tinggal di Madinah. Nyatakanlah. Nah, kemudian mereka membuat perjanjian dengan kaum muslim dan membangun kekuatan untuk mempertahankan Islam. Nah, kemudian di sini yang kedua, setelah pola dakwah, pola dakwah, yang ketiga kalian, makanya duduk kita ini supaya kalian bisa mencari berdiskusi dalam hal mencari piagam Madinah. Piagam Madinah silakan dicari. Kemudian sambil didiskusikan kira-kira kayak apa piagam Madinah itu. Silakan berdiskusi. Ya, silakan. Sekarang kalian kerjakan tentang isi piagam Madinah. Halaman piagam Madinah itu lagi dulu ada penampakannya juga. Penampakan ibunya. Dari sinilah ada fotonya Nah, ini foto piagam Madinah dahulu. Nah, ini piagam Madinah dahulu bahasa Arab. Kita orang Banjar masih kada bisa membacanya. Ini ada lagi contohnya yang lain. Piagam Madinah itu mulai ada 47 poin. Ini ada. Nah, ini contoh. Ini yang bahasa Inggrisnya. Nah, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Arabnya. Perjanjian, makanya ada gambar tangan. Perjanjian. Kan kita siapa Pak? Itu kan cuma sebagai simbol bahwa bila ada perjanjian itu kan artinya kita bersumpah.
Ini sebenarnya ada 47 sebenarnya, cuma yang sering ditambahkan orang itu bisa poin 2, bisa poin 3, bisa 4 poin, bisa 5 poin. Sama 47 itu kebanyakan. Jadi yang nyata bahwa bilangannya orang-orang Yahudi itu di orang-orang jadi satu kan. Yahudi itu ada yang Bani Kainuka, Bani Raja, Bani Najran, Bani Fakir, Semana, Batafan. Jadi itu diolah jadi satu sebagai orang Yahudi aja. Jadi banyak. Ya ini wajib sama. Karena dibaca. Di dalam buku yang tadi istilah ini ada berapa? 2 ya? Udah? Udah lah, kita simpulkan lah.
Kaum muslimin dan Yahudi hidup secara damai. Artinya orang Yahudi yang ada di Mekah itu mereka tinggal di sana dengan aman. Jadi nggak ada permusuhan walaupun beda apa? Beda agama, beda keyakinan, ya. Walaupun berada di wilayah kekuasaan Rasulullah, tapi mereka tetap aman dan damai. Kemudian yang kedua lagi, sambung. Apabila salah satu pihak diterangi Maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. nah, jadi artinya walaupun misalnya orang Yahudi tadi itu diserang oleh orang lain yang dari suku lain, Islam juga ikut membantu, membela, ya lah. Nah, jadi Islam kayak dimusuhi orang, Yahudi kayak dimusuhi orang. Karena memang mereka satu di Madinah tinggalnya, maka mereka sama-sama membela, sama-sama membantu. Betul? Kemudian yang ketiga, apa lagi yang ketiga? Masukkan lagi. Rasanya. Ya. Silakan. Ini dulu nanti. Yang di belakang. Maaf dari IPA, kaum muslimin dan Yahudi. Ya, jadi wajib menolong. Tadi samanya kurang lebih lah, sebenarnya lah. Ya, ya sebenarnya memang 47. Kemudian yang di sini lagi. Ya, jadi karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, maka walaupun orang Yahudi tinggal di Madinah, orang Yahudi artinya bukan orang yang beragama Islam, tetap dibela, tetap dibantu. Nah, jadi saling membantu. Kemudian sambung lagi. Yang kayak kita kayak ini namanya adalah toleransi beragama, ya. Nah, moderasi beragama. Sambungin lagi. Nyari ini. Ada nyari. Pian nyari. Nyari pasti, nyari duit. Yang lain apa? Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Artinya penduduk Madinah itu pemimpinnya adalah Rasulullah. Bila terjadi perselisihan antara kaum muslimin dan Yahudi, maka penyelesaiannya dikembalikan pada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Artinya apabila ada perselisihan, kepada Rasulullah dulu. Jadi karena hanya diselesaikan secara damai. Kasih nanti lah. Nah, di sini ada ibu mengolahkan kesimpulan. Perhatikan. Sebenarnya untuk piagam Madinah ini ada empat aja yang ibu bukakan nih. Dua nikah tadi 5 lah, hebat. Malah 5, 2 nikah, ibu 4 aja. Ada hulu bukuannya daripada ibu. Dan sebenarnya memang piagam Madinah itu ada 47. Nah, 47. Nah, bukuan ibu 4 aja, itu 5 lagi. Nah, 4 2 nikah. Nah, piagam Madinah ini contohnya ini. Dan yang nyata, yang jelas, apabila kaum Yahudi, nah ini karena Yahudi
Nah nih Yahudi, perhatikan. Yahudi itu ada bermacam-macam. Jadi di poin-poin yang 47 itu tercapai. Ada kaum Bani Gatafan, ada kaum Bani apa lagi? Bani Quraiza, Bani Hadrat, nah itu Bani Nadir, itu banyak di situ satu-satu. Nah lalu makanya banyak poinnya jadi 47. Nah kalau ibu cuma ini 40, nah 4. Ibu itu terima ada 45. Kamu ibu apa ya? Nah kira-kira ada pertanyaan dulu tadi lah. Jelas saja kan bahwa yang tertinggi, pemimpin tertinggi di Madinah itu adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang mengusulkan, yang maka Nabi Muhammad ini adalah disuruh oleh Rasulullah Allah juga. Jadi berdasarkan dari firman Allah menyuruh kayak ini hanya Rasulullah memuliakannya. Nah jadi kita sampai ini kita loh. Yang kayak kita nih beginian nih contohnya. Beginian pakai pakaian pribadi. Sekarang yang lagi kita pakai pakaian muslimah itu karena apa? Karena berasal dari firman Allah. Kalau lelakian kan pakai sendal. Karena lelakian auratnya cuma dari pusat sampai lutut. Tapi ada kan yang ada sumpah ya, kamu kan baju sekarang. Nah, karena sumpah, lalu pakai baju kayak ini. Contoh, dari dulu sampai sekarang, karena berdasarkan firman Allah, adalah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Terus ada kira-kira yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, yang pertama dulu kita. Berarti yang ada pertanyaan kita menyimpulkan. Yang pertama dulu tadi Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah tadi itu, adakah disuruh oleh siapa? Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah? Ada. Kenapa? Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah? Itu yang apa belum? Kalau yang manusianya kan, ya tadi yang pertama, yang Baitul Aqabah. Baitul Aqabah 1 ada yang masuk Islam. Baitul Aqabah 2 memang betapa lagi orang yang masuk Islam, tentu mengajak Rasulullah. Ya, nah jadi Rasulullah Madinah itu ada Baitul Aqabah 2. Memang mereka orang Madinah itu sudah Rasulullah hijrah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Habis itu pulang Allah bukti harus tinggal ke Madinah juga. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy semakin mengancam yang Rasulullah. Rasulullah hendak dibunuh. Nah, sampai-sampai pada saat Rasulullah hijrah, Rasulullah lawan Abu Bakar sampai disimpan di gua. Apa tadi? Gua sur. Nah, disimpan di gua sur, ada yang sampai ke situ. Dan ternyata di depan gua sur ada apa ya? Ada sarang laba-laba. Makanya ada surah Al-Ankabut. Nah, surah Al-Ankabut ada laba-labanya. Nah, habis itu ternyata awak bisa pokoknya melihat ada sarang laba-laba kan mungkin aku masih di dalam gua lalu habis itu boleh lagi mereka kemana. Dan ternyata setelah Rasulullah meneruskan perjalanan di daerah sekitar itulah laut sekitar pantai, kamu lawan orang kafir juga yang sangat membenci Rasulullah. Ya Allah. Nah, lalu beliau mau dibunuh mana itu? Ingatlah. Nah, habis itu dan ternyata sekarang pola dakwah itu pola Rasulullah banyak macamnya itu. Yang kalau di Madinah asalnya dakwahnya sembunyi-sembunyi, kalau di Madinah dakwahnya secara terbuka karena mereka memang menginginkan walaupun Yahudi ada, akan tetapi aman aja di sana. Kenapa? Karena ada perjanjian.
janjian. Perjanjian apa dengarannya? Tiada Madinah. Masih berat nggak? Jelas, maka nah di sini kemudian Rasulullah lah, kalau menurut jadi apa surah, menurut surahnya untuk yang menggalang persatuan, untuk mempertahankan Islam itu ada dalam surah Al-Imran. Ya, kalau untuk perjanjian dengan masyarakat Madinah, kemudian Islam, dan ternyata memang setelah Rasulullah tinggal di Madinah, ternyata orang-orang kafir Quraisy memang apa? Memang menyerang. Lalu ada namanya perang. Ya nggak, perang apa aja ada? Ada perang Uhud, ada perang Badar, ada perang Yarmuk. Nah, ada 3 perang di sana karena mereka tidak senang dengan adanya Islam. Di dalam perang Badar ada Rasulullah diberikan oleh Allah surah Ali Imran yang artinya bukan artinya sih surahnya lah. Sekarang yang pertama dulu, ibu lah pertanyaan. Kalian yang mana yang dapat angkat tangannya. Rasulullah kenapa jadi sampai hijrah ke Madinah? Ayo, kenapa Rasulullah pindah ke Madinah? Ayo, Kak. Nah, kenapa? Ada kan yang tahu? Tadi ini kan dia dapat nih. Kenapa jadi Rasulullah pindah ke Madinah? Ya, karena adanya perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Kemudian yang kedua, kira-kira apa lagi? Iya, betul, adanya kekerasan dari kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Kemudian ada lagi sebutin apa lagi? Satu lagi. Rasulullah disuruh oleh Allah. Allah menyuruh untuk hijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah strategi dakwahnya ada apa? Secara terbuka, namanya secara terbuka. Kemudian apa lagi? Kada di Madinah kada tertutup, diterima oleh masyarakat Madinah dengan tangan terbuka. Kemudian apa lagi? Mendirikan Masjid Nabawi. Kemudian apa lagi? Mempersaudarakan lagi. Membuat perjanjian dengan Muslim. Apa lagi? Habis itu yang ketiga, yang terakhir, Ibu Betakon. Isi perjanjian Madinah tadi. Masih ingat isi perjanjian Madinah? Ya. Yang nomor 1 tadi apa? Yang nomor 1? Siapa yang dapat? Rete. Yang nomor 1 apa? Apa? Punya nggak nomor ini itu loh? Salah. Ada apa salah? Wajar. Wajar kalau jaminan Islam. Siapa yang mau belajarkan? Ulun. Iya, apa?
Iya, artinya walaupun bukan orang Islam, tapi tetap Rasulullah adalah sebagai pemimpin tertinggi. Dah? Jelas? Ya. Nah, sekarang kalian tadi kan pintar muridnya dapat info kalian juga. Ibu cuma 4 aja memadahkan di situ jaga Madinah yang dapat 5. Nah, sekarang kalian semua ini ibu suruh untuk apa nah? Untuk mencari kan sering bagi 47 poin isi piagam Madinah. Sekarang kalian per kelompok mencari isi perjanjian piagam Madinah tadi sebanyak yang 40 atau 20 aja nggak apa-apa. Satu kelompok 20 katakan. Nah, sudah jelas? Nah, ya. Kira-kira sampai di sini kita akhiri dan sekarang